cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari segala. Selamat sore Pak. Sore Pak. Perkenalkan, nama saya Intan. Saya mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Ingin mewawancarai Bapak selaku owner dari Cafe Bali Rene ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Oh iya Mbak Intan. Baik Mbak, nama saya ya, nama lengkapnya itu Rene Mafisa. Jadi saya di sini sebagai owner. Ya, saya usaha kecil-kecilan inilah. Sejak kapan Bapak mendirikan usaha ini dan apa alasannya kenapa Bapak mendirikan bisnis cafe ini? Oh iya Pak. Jadi gini Pak, namanya usaha ini kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun. Alasan saya mendirikan ya usaha ini ya, karena pada masa saat ini itu lagi tren apa namanya anak-anak muda lah tempat untuk apa namanya tempat nongkrong untuk mengerjakan tugas bagi anak-anak sekolah ya. Jadi untuk sebagai misalnya wadah lah untuk apa namanya tempat-tempat yang dicari anak-anak muda pada saat ini. Kenapa Bapak menamakan kafe ini dengan nama Bali Rene? Apakah ada sejarahnya Pak? Oh tentu Mbak ada. Apa tuh Pak? Filosofi orang Jawa sih Pak. Karena kelas saya orang Jawa ya. Jadi apa namanya? Yang pertama kan Bali. Ya. Bali itu kembali kalau bahasa Jawa itu kembali. Oh, asli Bali. Rene itu kesini. Oh ya. Ya kan? Jadi artinya jika sudah datang ke sini, besoknya balik ke sini. Oh, gitu. Jadi kita artinya Bali Rene, kembali ke sini. Oh gitu Pak. Keren juga deh namanya. Nah, mengenai aspek legalitas nih Pak, apakah kafe ini memiliki dokumen legalitas seperti surat izin tempat usaha, terus NPWP atau dokumen lainnya? Ada Pak, lengkap. Oh, ada lengkap. Bahkan dari RT, RW, Oh iya, udah lengkap. itu lengkap. Nanti kita boleh minta buktinya nggak Pak? Oh boleh, siapa sih nggak boleh? Lalu apa bentuk badan usaha untuk kafe ini Pak? Apa perusahaan perseroan, terus apa usaha keluarga? Itu boleh jelasin Pak? Untuk bentuknya kayak ini istilahnya keluarga atau perorangan. Belum mencapai ke perusahaan. Insya Allah doakan Pak Intan ya, jadi perusahaan. Iya Pak, amin. Untuk segmentasi dari usaha kafe ini dari kalangan apa aja ya Pak? Boleh dijelaskan dan kira-kira berapa persen dari masing-masing konsumennya? Jadi untuk segmennya sih memang dari awal ya. Target saya itu dari anak-anak muda. Ya kita ya Pak. Ya, Pak Intan kan masih muda, Mbak Amalia, Mbak siapa? Dede. Mbak Dede. Ini segmen anak muda. Tapi tidak menutup kemungkinan juga itu dari segmen apa namanya mungkin anak SMP, SMA, ataupun yang sudah apa namanya sudah berkeluarga itu juga ada. Tapi 50% lebih itu segmennya dari anak-anak muda, anak milenial zaman sekarang. Mungkin kalau yang sudah berkeluarga sih ya sekitar 30% itu yang sudah teman-teman dewasa ya, perempuan lah. Oke Pak. Lalu bagaimana strategi penjualan pada kafe Bali Rene ini Pak? Kalau untuk strategi perjualan marketing ya, Iya. marketing ya. Marketing itu yang pertama dulu saya pastinya marketingnya lewat dari marketplace, medsos. Lalu bagaimana cara Bapak untuk memperkenalkan kafe ini agar dapat dikenal oleh banyak orang dan memiliki banyak pelanggan? Nah, seperti yang sebelumnya Pak ya, tadi saya jelaskan. Jadi yang paling utama itu ya, yang paling saya signifikan marketing saya itu sesuai target ya. Itu melalui yang tadi iklan berbayar Pak. Iklan berbayar, kedua melalui anak-anak murid
pas banget sesuai target saya yang anak-anak sesuai usia mereka. Kemudian saya minta tolong ini ya disebarkan ke medsos masing-masing. Oh ya Pak, yang kedua sih Pak, yang paling apa namanya, paling signifikan pengaruhnya terhadap marketing saya, target saya. Apalagi kalau kayak misalkan orangnya udah diajak ke sini terus kan ternyata dari nyaman tempatnya. mulut Iya. yang saya setelah mereka ya tentu fasilitas bersihan, kenyamanan, kemudian harga. Ya, betul. Ya, harga tuh ya kita sesuaikan dengan daerah-daerah sini Pak. Budget anak muda. Ya terus apalagi ini kan Jaktim ya, bukan Iya. Jaksel. Jadi kalau anak-anak Jaksel kan Iya, betul. Kalangannya lebih high. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang aspek manajemen dan SDM untuk bisnis usaha Cafe Rene ini. Yang pertama, bagaimana sistem manajemen dari kafe ini dan berapa jumlah karyawan yang ada di kafe ini, serta gimana cara tugas mereka untuk bekerja di sini. baik Mbak Rasya. Nah, jadi saya coba jawab dulu ya. Untuk yang pertama karyawan. Karyawan itu ada 4. Kembali lagi tadi, di sini kan coffee shop. Jadi ada bar 2 orang, kitchen 2 orang, dapur 2 orang. Jadi bisa bagi 2. Di bar itu untuk yang minuman, bar, dapur itu untuk dapur 2 orang, itu untuk makan. Kemudian apa namanya, jam operasional ya. Ini jam operasionalnya apakah ada shift pagi Ada. atau shift siang Kalau untuk jam pembagian operasional, ini? kalau jam operasional itu saya sesuaikan dengan market di sini lah. Biasanya kalau di kafe-kafe begini kan ramainya itu mayoritas weekend. Jadi kalau weekdays, Senin sampai Kamis itu dari jam 2 siang sampai jam 11 malam. Kalau untuk weekendnya? Weekendnya dari Jumat, Sabtu, Minggu itu jam 1 siang sampai jam 12 malam. Oh, berarti lebih lama ya, karena sesuai dengan target pasarnya. Dan mereka ya, karyawan saya di sini ya, karena saya di sini itu pastinya ada yang namanya home lah, libur. Jadi 1 minggu sekali, bergantian, tidak berbarengan sehari libur semua. Ya, karena nanti nggak ada yang. Nanti nggak ada yang menghandle ya. Selanjutnya ya Pak, Ya. bagaimana cara Cafe Bali Rene ini merekrut dan menyeleksi karyawan? Nah, betul. Jadi dulu waktu saya merencanakan Core Cafe ini ya, yang pertama saya merekrut bagian barista atau bagian bar. Itu saya mencari calon karyawan melalui bursa loker di bursa loker di grup barista. Tuh, saya dapat, ya alhamdulillah. Dan yang kedua, di bagian kitchen atau bagian dapur, saya merekrut dari alumni sekolah yang ada jurusan tata boganya. Jadi emang udah sesuai ambil jurusan. Ya, Apakah di dalam bisnis kafe ini bakal melakukan penilaian kinerja dan melakukan evaluasi untuk karyawannya? oh kalau itu pasti, Mas. Gimana tuh Pak caranya? Jadi yang pertama saya menilai Loyalitas. Loyalitas, kedisiplinan. Yang pertama kedisiplinan, masuk tepat waktu, tidak pernah telat. Kalau dalam 1 bulan itu misalkan mereka tidak pernah telat ya, saya akan memberikan reward. Oh, ada bonusnya ya? Supaya itu apa namanya, Jadi acuan. lebih motivasi mereka untuk meningkatkan kedisiplinannya. Terus ada lagi Pak? Kemudian ada lagi misalnya 1 minggu sekali ya, 1 minggu sekali saya melakukan evaluasi atau briefing.
bagaimana untuk sistem penggajian yang diperoleh untuk setiap karyawannya? Jadi sistem penggajian untuk karyawan saya di sini ya, itu setiap bulan. Jadi setiap bulan untuk setiap karyawan beda-beda masing-masing. Karena ada yang senior, kemudian ada yang Masih apa namanya masih baru. Nah tentu kan pasti saya bedakan. Karena ada yang apa namanya yang senior, oh ini sudah senior. Jadi masih main senioritas aja. Namanya senioritas, main apa namanya istilahnya? Yang lama lah ya. Skill ini ya. Oh, iya, iya. Sesuai skillnya lah, sesuai kemampuannya, sesuai kompetensinya. Kalau dia semakin pengalamannya semakin apa namanya semakin tinggi, pastinya gajinya juga berbeda. Untuk selanjutnya pertanyaan mengenai aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, boleh disebutkan Pak, apa jenis bahan baku produksi yang dihasilkan dan bagaimana proses produksinya? Bahan baku utama sih tentunya kopi ya, kopi. Jadi kopi itu ada dua, kopi Arabica dan kopi Robusta. Kalau kopi saya ada supply-nya sendiri. Oh, berarti udah punya supplier sendiri. Kopi ada supply sendiri. Nah, kalau untuk bahan makanan itu ada yang dari supplier, ada yang membuat sendiri, produksi sendiri. Berarti ngolah sendiri dari awal. Selanjutnya, untuk mendapatkan bahan baku, apakah bakal memproduksi bahan baku sendiri atau mengandalkan supplier? Nah, itu dua-duanya. Yang pertama produksi sendiri, yang kedua dari supplier. Berarti mix ya. Selanjutnya, berapakah kisaran untuk modal awal yang dikeluarkan untuk mendirikan usaha kafe ini? Oh, ya baik. Mbak Ade ya. Mbak Ade apa Mbak Dede? Mbak Dede. Mbak Dede. Jadi perkiraan Mbak ya. Perkiraan tuh hampir 300 juta. Lumayan. Ya sekitar itulah. Kurang lebih sekitar lebihnya, itu. ya. Terus selanjutnya, boleh tahu Pak untuk sumber modal itu dari mana saja? Apakah dari dana pribadi atau kreditor? Jadi untuk sumber modal alhamdulillah itu dari pribadi Mbak, dari tabungan, dari pertama saya kerja saya kumpulin aja sedikit. Iya, sedikit demi sedikit jadi ukir. Akhirnya kan saya ada rencana untuk membuka usaha ini. Alhamdulillah, udah sampai nih. Ya. Apakah pendapatan yang diperoleh setiap bulannya selalu meningkat atau Nah kalau untuk pendapatan setiap bulan Mbak ya, itu kadang ada yang meningkat, ada yang menurun. Tapi alhamdulillah mayoritas itu meningkat setiap bulan. apakah keuntungan yang diperoleh selama ini sudah memenuhi target awal? Kalau untuk keuntungan ya, bicara keuntungan target sih ya hampir mencapai target lah, karena kan baru tahun 1 tahun Mbak. Karena kalau di sini tuh tidak bisa instan, satu tahun balik modal itu udah hampir tidak mungkin lah. Tapi insya Allah sih mungkin kalau nanti, yang penting sabar lah. Kalau dalam usaha itu ikhtiar, sabar, yang jujur yang pertama ya. Bagaimana pengaruh kafe ini terhadap sosial masyarakat sekitar? Apakah respon sosial baik atau bagaimana? Kalau untuk pengaruh sosial alhamdulillah bagus, respon respon tangga sekitar sih bagus. Bahkan ada yang merayakan istilahnya santunan tetangga kanan kiri gini ya, satu RT ini melakukan santunan, melakukan melaksanakan istilahnya ini arisan, kemudian ini kemukakan apa sih istilahnya? Silaturahmi. Reuni. Iya. Bahkan ada perangkat RT RW sih ya sering main di sini. Apakah proses produksi usaha ini dapat mencemari lingkungan? Nah, kalau untuk limbah ya Pak? Iya, limbah. Kalau limbah ini yang paling yang paling ini ya istilahnya yang limbah yang mungkin berbahaya ya, seperti minyaknya. Nah, minyak itu ada istilahnya supplier Pak. Supplier minyak
minyak limbah lah. Jadi mereka mengambil ke sini. Jadi saya bekerja sama dengan mereka setiap bulan itu mengambil ke sini. Tapi setiap hari saya kumpulin dulu tuh, saya kumpulin di di gudang. Nah, terus mungkin pas pada saat akhir bulan dia ngambil ke sini, mengambil limbah itu ya, limbah plastik, kemudian limbah minyak apa namanya, jelantah. Kalau dibuang ke selokan kan bahaya, Pak. Makanya apa namanya, ada supplier yang mengambil ke sini. Kerjasama itu ada seperti dana atau pengeluaran gitu? Ya ada pastinya, malah saya menguntungkan di saya. Jadi limbah itu malah menghasilkan ya, walaupun nggak seberapa lah buat ini listrik yang lain-lain lah. Terima kasih ya Pak atas waktu yang Bapak berikan. Semoga usahanya makin lancar, sukses ke depannya. Sama-sama Mbak Dede ya. Semoga ya bincang-bincang yang singkat ini bermanfaat ya. Semoga tugasnya ini lancar. Apa tugas studi kelayakan bisnis ya, jurusan manajemen. Iya. Semoga nanti kuliahnya lancar, lulus tepat waktu. Dan setelah lulus mungkin apa namanya tercapai lah apa yang di cita-cita.